wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan jumlah calon guru penggerak adalah 15, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho, Magister Pendidikan. Untuk pertanyaan pertama akan kami ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Mohon berkenan Pak Heri untuk memberikan jawabannya. Baik. Jadi selama ini Pak Heri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini, Bapak? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kasus ini kan tidak mesti ada di setiap sekolah terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Sehingga ketika ada permasalahan tentunya kita mengidentifikasi, kemudian kita memahami kasus ini apakah termasuk dalam kategori dilema etika ataukah bujukan moral. Jadi kuncinya pemahaman kasus tersebut. Karena ini kan tidak mudah Bapak-bapak semuanya dan Ibu. Kasus termasuk kategori dilema etika apabila terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau biasanya benar dan benar begitu. Kemudian untuk bujukan moral berkaitan dengan keputusan benar atau salah yang akan kita ambil. Walaupun memang kesannya kan benar melawan benar sehingga perlu ketelitian untuk menentukan apakah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Jadi memang langkah pertamanya harus kita pahami dulu kasus ini apa, baru bisa kita ambil atau kita identifikasikan begitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama telah terjawab dengan jelas dari Pak Heri. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Nita atas kesempatannya. Bapak mohon izin untuk bertanya lanjutan pertanyaan nomor 1. Bapak tadi menyampaikan dalam menentukan ini tuh kasus dilema etika atau bujukan moral. Pak Heri tadi yang pertama caranya memahami kemudian mengidentifikasinya. Saya sangat setuju sekali itu Pak. Nah lantas ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang benar-benar sama atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah seperti apa nih Pak? Bapak Ibu, selama ini yang kita laksanakan di sekolah, yang pertama, pengambilan keputusan ini yang paling utama mementingkan kepentingan SMA Muhammadiyah 1 Satuan Pendidikan. Jadi itu prioritas utama kita. Kepentingan sekolah itu yang menjadi patokan utama kita. Yang kedua, baru kita akan mengambil keputusan itu berdasarkan aturan-aturan maupun nilai yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kita punya aturan, kemudian punya tata tertib, punya aturan kepegawaian, punya tata tertib GTK, itu juga merupakan salah satu acuan ketika kita mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kan unsur-unsur humanis begitu ya. Kita Pak, berkomunikasi dengan sesama Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, jangan sampai ada menyebabkan luka begitu loh. Karena kita kan tidak selamanya selalu berkomunikasi atau bersosialisasi dengan Bapak Ibu. Jadi harus tetap selalu dijaga dengan tetap menekankan rasa peduli, kasih sayang, kemudian juga unsur-unsur humanisme tetap harus kita junjung tinggi begitu. Luar biasa, sangat menginspirasi nih Pak Heri. Jadi tadi kepentingan sekolah itu yang pertama yang menjadi prioritas, kemudian tetap sesuai dengan aturan atau nilai kesepakatan yang sudah ada. Di sini memang ada ini ya Pak ya, aturan-aturan untuk pegawai, siswa pun juga ada nggih Pak nggih? Buku kecil itu ya Pak ya. Sudah ada aturan kepegawaian maupun tata tertib GTK yang bisa menjadi acuan kita bersama. Saya dapat itu Bu Nita Dan satu lagi humanis. Nah, Bapak ini selalu memanusiakan manusia tegas tapi tetap kekeluargaan. Lanjutannya nih Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak
dalam ini memutuskan sebuah keputusan nih Pak? Oh iya. Langkah-langkah ini memang tidak baku kita peroleh dari pengalaman selama ini ketika mengambil keputusan, terutama keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang saat ini sedang menjadi tema kita. Jadi yang pertama kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu terkait dengan apa. Kita kenali dulu. Kemudian kita tentukan siapakah yang terlibat dalam situasi ini, siapa saja. Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan yang mana yang terlibat dalam kasus atau masalah ini. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang ada, yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian kita melakukan pengujian benar atau salah, tentunya ini tidak mudah, perlu waktu, perlu perenungan. Karena menentukan benar atau salah ini kan hal yang kita sangat paham, tidak mudah, lebih-lebih hubungan dengan sesama Bapak Ibu guru tenaga kependidikan. Kemudian ada paradigma, kita uji benar lawan benar itu tadi yang menyebabkan ini kasus ini kan, permasalahan ini menjadi dilema. Kemudian kita investigasi beberapa pilihan yang kemungkinan dapat kita ambil sebelum memutuskan. Kemudian baru kita mengambil sebuah keputusan, tapi sebelum kita ketuk palu begitu, kita satu lagi langkah yaitu melihat lagi keputusan dan kita refleksikan. Refleksi dulu. Sehingga baru kita putuskan, dan insya Allah setelah kita melalui tahapan ini, kita paham pengambilan keputusan itu pasti selalu saja ada kekurangan, ada kelebihan, tapi kan ini sudah ikhtiar kita. Ketika keputusan sudah kita ambil, sudahlah ini yang kita yakini yang terbaik untuk kita. Oke, luar biasa ya, sangat sistematis sekali nih Bapak, dari tahapan-tahapan yang sangat tidak gegabah dalam memutuskan sebuah keputusan ya Pak. Terima kasih Bapak. Itu untuk pertanyaan yang ketiga, nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Nida nggih. Monggo Ibu Nida, kami persilahkan. Baik, Pak Heri, izinkan saya untuk menanyakan terkait dengan apa yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, Bapak. Dari langkah-langkah prosedur yang sudah tersebutkan oleh Bapak sebelumnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini yang kita anggap efektif ketika kita berpedoman bahwa yang pertama itu kepentingan sekolah lah yang menjadi landasan paling kuat, mengutamakan kepentingan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kemudian itu bernilai baik untuk orang banyak, untuk keluarga besar SMA Muhammadiyah 1, dan tetap berlandaskan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi insya Allah dengan itu nanti apa yang sudah kita ambil keputusannya lebih efektif, saya kira. Baik Bapak, dengan mengutamakan kepentingan sekolah, kebaikan orang banyak, dan juga aturan-aturan yang sudah disepakati sekolah, Bapak. Kemudian Bapak, pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan tantangan. Oke Bapak, terkait dengan tantangan di dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira apa Bapak yang menjadi tantangan bagi Bapak? Ya, karena kasus ini kan atau permasalahan ini kan mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar. Sama-sama benar, sehingga itu betul-betul merupakan dilema, sehingga kita harus memilih satu dari dua hal yang kita anggap yang paling benar. Itu kan yang betul-betul membuat tidak mudah. Itu tantangan yang paling berat. Baik Bapak, terima kasih karena sangat dilema ya Pak ya. Karena benar dan benar, maka tapi ini sangat sulit. Kuncinya tadi begitu kita ambil keputusan, sudahlah bismillah ini yang terbaik. Begitu, itu yang harus diyakini. Karena sudah melalui prosedur yang tahapan sudah itu. Tadi disebutkan ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Maka saya lanjutkan kepada Pak Yudi untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Bu Nida, Pak Heri. Berbagai kasus yang ditangani, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya secara khusus kita kan berharap
tidak ada kasus itu kan begitu. Ya, tentunya kita tidak berharap ada kasus sehingga kita tidak memiliki jadwal agenda tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut terkait dengan etika. Kalaupun ada, pastilah kita pengen ya sesegera mungkin ketika data-data sudah ada, info-info sudah ada, dan kita menganalisa ini sudah bisa kita putuskan, itu secepat mungkin itu lebih baik begitu. Jadi tidak perlu kita jadwalkan, tapi kita punya keyakinan kalaupun ada masalah segera diselesaikan, itu pastilah lebih baik dengan prosedur-prosedur yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada masalah, akan selesaikan, sudah jelas, lalu ambil keputusan ya Pak ya. Ya, harapan kita itu tidak membuat kita berkepanjangan begitu. Siap. Dan semuanya malah segera clear terselesaikan. Iya, siap. Ya. Baik Bapak, terkait dalam pengambilan keputusan Bapak, kira-kira apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, saya merasa ada faktor yang membantu kita ketika mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika adalah budaya yang ada di sekolah, budaya SMA Muhammadiyah 1. Kita sekolah bahwa Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai ideologi yang sangat kuat, memiliki keyakinan yang sama, sehingga itu mempermudah ketika kita mengambil kesimpulan, tidak hanya ketika berdasarkan hanya pikiran saja, tapi karena kita punya landasan di Muhammadiyah, Al-Islam, Muhammadiyahan itu betul-betul memudahkan kita. Ini budaya yang ada di sekolah Muhammadiyah, alhamdulillah membantu. Dan kita di Muhammadiyah kan pimpinan itu kan sebuah tim, bukan seorang saja, dan kita sepakat ini kan sistem kepemimpinan yang ada di sekolah, di mana dalam sistem bersama tidak hanya satu orang saja, beberapa staf pimpinan juga bisa membantu ketika ada permasalahan seperti ini. Gitu. Terima kasih banyak Pak Heri. Kemudian tanya lagi ya kepada Bu Ima, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudi. Maaf ini Pak, pertanyaan terakhir. Nggih, Pak Heri, ini kami lanjutkan nggih. Pertanyaan nomor 8. Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran menopo yang telah Bapak dapat petik dari pengalaman yang Bapak hadapi untuk diambil keputusan dalam khususnya ini adalah keputusan yang dilema etika. Bu Emma, pengalaman selama ini yang membuat pembelajaran cukup banyak yang bisa kita petik. Beberapa kegiatan yang cukup banyak di SMA Muhammadiyah 1 tentunya ini memberikan pengalaman. Ini yang mungkin sulit untuk didapatkan, pengalaman, kemudian perjalanan panjang mengelola lembaga pendidikan itu kan yang barangkali tidak bisa kita peroleh dari referensi membaca buku. Itu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa pembelajaran yang dapat saya petik adalah pengalaman yang saya miliki cukup waktu di mana saya diberi amanah sebagai kepala sekolah, sehingga bisa memiliki berbagai pola pikir, alasan ketika memutuskan sebuah permasalahan. Jadi ini yang nanti barangkali harus bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru tenaga pendidikan yang lain, sehingga pengalaman ini tidak hanya untuk saya sendiri. Jadi intinya pengalaman dalam perjalanan mengelola lembaga pendidikan itu hal yang merupakan hal yang penting untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika. Begitu nih, Bu. Iya. Luar biasa. Sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Heri berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang dilema etika dan wujudan moral. Kami ucapkan terima kasih sekali Pak Heri. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah nanti kita juga banyak belajar dari Bapak Kepala Sekolah dan dengan kondisi yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho, Magister Pendidikan. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.